Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Aiwantini dengan NPM 23110243. Saya dari kelompok 2. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa materi mata kuliah basis data, yaitu tentang database, ERD, DDL, dan DML. Dan saya akan membahas tentang database. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik dalam sebuah sistem komputer. Data ini dikelola menggunakan perangkat lunak Database Management System atau DBMS, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database memungkinkan penyimpanan informasi secara efisien dan pengambilan data yang cepat. Selanjutnya yaitu manfaat database. Yang pertama, pengelolaan data terpusat, yaitu memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data di satu tempat sehingga lebih mudah diakses. Yang kedua, efisiensi waktu, yaitu mempercepat proses pencarian dan pemrosesan data. Yang ketiga, keamanan data, yaitu memberikan fitur untuk membatasi akses berdasarkan hak pengguna. Yang keempat, integrasi data, yaitu memungkinkan berbagai aplikasi untuk menggunakan data yang sama secara konsisten. Yang kelima, penghematan biaya, yaitu mengurangi penggunaan kertas dan tenaga kerja manual. Selanjutnya, kekurangan dari database. Yang pertama, biaya implementasi tinggi, yaitu membutuhkan investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Yang kedua, kerumitan pengelolaan, yaitu memerlukan administrator database atau DBA untuk mengelola sistem. Yang ketiga, resiko keamanan, yaitu jika tidak dikelola dengan baik, database rentan terhadap serangan cyber. Yang keempat, ketergantungan pada sistem, yaitu ketika sistem bermasalah, akses ke data dapat terganggu. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kita. Selanjutnya, definisi database, manfaat, kekurangan, dan software yang digunakan. Software database yang umum digunakan adalah sebagai berikut. 1. Relational DBMS, contohnya MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Kedua, NoSQL DBMS, contohnya MongoDB, Cassandra, dan Redis. Ketiga, Cloud Database, contohnya Google Cloud Store, Amazon RDS, dan Azure SQL Database. Keempat, Open Source, contohnya SQL dan MariaDB. Pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah representasi visual dari struktur database yang menunjukkan bagaimana entitas dalam sistem saling berhubungan. ERD digunakan untuk merancang dan memodelkan data sebelum implementasi dalam database. Selanjutnya, komponen utama ERD. 1. Entitas. Entitas adalah objek atau hal yang dapat diidentifikasi secara unik, seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Contohnya, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, dan alamat. Kedua, atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas. Contohnya, NIM atau nomor induk mahasiswa, nama, tanggal lahir. Ketiga, relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Contohnya, relasi mengambil antara entitas mahasiswa dan mata kuliah. Keempat, kardinalitas adalah menunjukkan jumlah entitas yang dapat terlibat dalam sebuah relasi. Contohnya, satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Atau one to many. Oke, saya lanjut untuk materi definisi ERD, entitas, atribut, dan relasi. Di sini jelaskan jenis relasi ada 3, yaitu one to many, yaitu satu entitas berhubungan dengan satu entitas lainnya. Baru yang kedua, one to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Dan yang terakhir ada yang ketiga, one many to many.
banyak entitas dari satu jenis berhubungan dengan banyak entitas dari jenis lainnya. Nah, di sini ada saya sertakan contoh dari entity relationship diagram yang saya buat. Di sini ada 6 entitas dengan masing-masing entitas memiliki 4 atribut. Contoh pelanggan memiliki atribut pelanggan ID, nama, email, dan nomor telepon. Jika membahas tentang relasi, di sini pelanggan dengan pemesanan itu memiliki relasi one to many. Dan di sini jelaskan one to many adalah satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Oke. Baru selanjutnya ada tabelnya ya. Saya jelaskan ada yang primary key-nya, foreign key-nya juga. Sini juga ditampilkan juga hubungan relasinya.